kita akan berbicara nutrisi. Kita tidak bicara obat, kita bicara nutrisi. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you. Nah, bagaimana dengan transdermal sendiri? Saya mengambil satu definisi yang saya kira bisa akan mewakili, tapi mungkin ada beberapa kata-kata yang harus disiasati. Yang pertama adalah kita ganti penghantaran obat menjadi penghantaran nutrisi. Sekali lagi ada. Bentuknya seperti apa? Bentuknya tertentu. Tertentu itu kita tahu PETS. Kita tahu transdermal. Tapi yang menarik adalah sendiri. Artinya apa tersendiri? Memang beda dengan oral, dengan salep, dengan suntikan, memang berbeda. Jadi PETS transdermal memang ada satu ciri khas dan tidak sesederhana seperti itu. Jadi mungkin di teman-teman masih ingat kita selalu berbicara jangan menyebutkan koyo. Kenapa demikian? Karena di sana ada unsur teknologi, ada batasan. Ketika kita berbicara PETS tapi masuk kategori di koyo katakanlah, itu ada batasan. Nanti akan masuk di slide yang akan lebih memperjelas. Tapi paling tidak ini batasan pertama. Kita ingin membatasi dengan nutrisi, transdermal nutrisi. Kita ulang-ulang bahwa kita sedang memasukkan atau kita sedang mengaplikasikan transdermal dalam bentuk nutrisi. Bentuknya, sediaannya transdermal dan beda dengan yang lain. Kemudian yang harus disiasati yang kedua adalah harus pada kulit yang utuh. Jadi kalau ada luka, jangan langsung ditutup di lukanya, di sekitarnya itu sudah bisa. Atau ada borok yang tidak sembuh-sembuh, tusuk, bisul yang lama, maka jangan di kulit yang tidak utuh. Lakukan pemberian nutrisi melalui kulit yang utuh. Kenapa demikian? Karena kita berharap akan bisa mengantarkan nutrisi ini. Nah, yang menarik Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, tertentu di sini berarti terkontrol. Ada miligramnya, ada kadarnya, ada batasan di plasma darahnya. Itu sudah tertentu, sudah dilakukan satu penelitian yang luar biasa. Nah, sehingga apa yang didapat ketika nutrisi itu masuk dalam tubuh kita? Terkendali ke sirkulasi sistemik. Artinya tidak akan berlebihan, tidak akan menimbulkan negatif. Karena sudah terukur, tertentu, terukur, terkendali. Ingat ya, transdermal tidak serta-merta seperti yang kita bicarakan yang lain. Transdermal itu akurat sekali. Transdermal itu betul-betul diatur sedemikian rupa. Atau ini kalimat berikutnya lagi, ini yang kelanjutan daripada definisinya. Kita biasakan dengan transdermal, kita biasakan dengan PETS. Dirancang memberikan sejumlah nutrisi akan menghasilkan nilai klinis. Makanya dikatakan sebagai clinical nutrition. Nutrisi ini akan memberikan unsur perbaikan secara klinis. Itulah nilai terapeutik. Tapi melalui kulit. Ya, kalau di sini kalimatnya jelek, tambalan perekat obat. Kalau di sini manis banget, medicated adhesive pads. Jadi suatu aplikasi
yang ditempelkan katakanlah, tapi ada unsur medicated, ada unsur obat di dalamnya. Kalau di sini sebutnya medicated, yuk kita ganti dengan nutrisi. Ada unsur nutrisi, efektif, memberikan dosis tertentu, berarti ada ukuran tertentu, dan akan masuk ke seluruh darah, ke seluruh aliran, ke sistemik. Nah, kenapa saya lebih berlama-lama dengan slide ini? Karena ini adalah panggung kita. Transdermal adalah panggung kita untuk kita bisa menanamkan pada diri kita. Dan ingat, kalimat berikutnya harus bisa menyampaikan kepada orang lain. Jadi kita tidak ada keraguan lagi mengenai, mohon maaf sekali lagi, ada catatan tertentu. Nanti mungkin akan diskusi lebih menarik lagi. Tapi transdermal memang teknologi. Transdermal bukan hal yang sederhana. Ini harus menjadi catatan penting buat kita sama-sama. Nah, ini yang saya katakan sebagai diskrit. Kalau bahasa Indonesia mungkin diskrit ya. Diskrit ini istimewa. Mengandung tertentu, tersendiri, terukur, terkendali, sehingga betul-betul akan yang diharapkan masuk ke aliran darah kita, masuk ke sirkulasi darah kita itu didapatkan. Itulah keistimewaan dari transdermal by definisi. Nah, saya coba mengambil satu jurnal, Asian Journal of Pharmaceutical. Kenapa saya ambil di sini? Karena hal ini juga sama. Ada penjelasan bahwa ada beberapa keuntungan. Sekali lagi, ada beberapa keuntungan dari transdermal. Apa yang didapat? Ternyata efek terapeutiknya ini akan lebih panjang. Ya, tidak sesaat. Akan lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Saya harus membahas yang hal di sini. Kenapa demikian? Karena dia punya waktu panjang. Bisa ketika ditempelkan bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, 24 jam, 24 jam. Ini perbedaan sekali. Artinya ada rilis yang bertahap. Ada rilis yang dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan waktunya. Itu tidak didapatkan ketika, apalagi obat yang disuntikan. Yang diminum saja ketika sudah mencapai kadar plasma tertentu dalam tubuh seseorang, itu akan langsung di-delivery lagi keluar, akan diekskresi keluar automatically melalui sistem kemih kita, melalui sistem pengeluaran kita, keringat, urin, dan seterusnya akan dikeluarkan. Tapi kalau terapeutik yang terjadi pada PETS atau pada transdermal ini akan lebih panjang, akan mengurangi efek samping, karena tadi saya sudah catatkan tertentu dosisnya, kemudian terukur dan terkendali. Ini sehingga akan mengurangi betul-betul efek samping. Tadi sudah disinggung juga akan memperbaiki ketersediaan hayati, karena tidak ada atau akan menghindari beberapa kendala ketika dimasukkan melalui oral. Kemudian pasien atau siapapun yang menggunakan transdermal akan lebih patuh karena mudah menggunakannya. Berbeda dengan obat. Pahitnya, bentuknya, kapsulnya harus per vagina dan seterusnya. Itu akan mempersulit. Tapi kalau PETS, kalau transdermal ini akan lebih patuh. Patuh dalam hal memberikan nutrisi. Ini dahsyat, ini luar biasa. Dan terakhir ini kalau ada sesuatu apa sih sesuatunya? Karena kita selalu dihadapkan dengan sesuatu yang kaget. Ketika kita aplikasikan, ketika kita tempelkan transdermal, kemudian terjadi hal yang tidak disukai karena sebelumnya tidak pernah pakai transdermal. Maka ini akan mudah, easy termination, akan mudah sekali untuk dihentikan. Tapi kalau yang diminumkan, yang disuntikan sudah masuk dalam tubuh, nggak bisa di-stop. Tempel katakanlah di bahu kita, copot. Tempel di leher kita, tinggal dicopot. Ini keistimewaan daripada transdermal. Saya mengambil sengaja supaya tidak ada diskusi, supaya tidak ada debat, saya ambil dari literatur, bukan statement. Demikian juga penjelasan ke arah di sana dari jurnal yang sama. Ibu, bapak, teman-teman coba bisa dilihat dari Asian Journal Pharmaceutical ini. Ini adalah gambar kulit kita. Ternyata kulit ini luar biasa, dilindungi, tubuh kita ini dilindungi dengan permukaan kulit yang luar biasa. Karena dari atasnya saja ini sudah 1, 2, 3, 4
4 lapis. Bayangkan, 4 lapis epidermis saja 4 lapis. Belum dermisnya, belum subkutaneusnya, berarti di bawah kulitnya. Ini ternyata dalam sekali. Dan untuk menembus kulit tidak mudah. Nah, mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman. Ketika kita bicara koyo, ya, sekali lagi ketika bicara koyo, ini sama di permukaan kulit. Tapi tidak akan masuk jauh ke sistemik. Jadi beda dengan transdermal. Jadi saya bangga banget teman-teman tidak pernah menyebutkan lagi koyo. Kenapa demikian? Karena beda. Ketika aplikasi diaplikasikan akan masuk ke seluruh tubuh kita melalui jalur yang ada dan dimanfaatkan seluruhnya. Kenapa bisa dimanfaatkan? Balik lagi, kita berbicara teknologi transdermal. Ini catatan. Jadi balik lagi, ini satu pagar yang luar biasa, tapi bisa ditembus oleh transdermal yang tidak bisa ditembus oleh koyo. Bagaimana patch itu bisa menembus kulit, bisa menembus hambatan yang luar biasa. Ternyata memanfaatkan rambut. Jadi dia akan masuk di antara sela-sela rambut. Akhirnya masuk ke pembuluh darah. Dia akan masuk melalui kelenjar keringat. Masuk juga melalui pembuluh darah. Dan ini yang lebih istimewa. Akan dipakai lalu. Ini sangat sulit sekali ya. Stratum corneum itu sangat sulit ditembus. Sekali lagi sangat sulit ditembus. Tapi transdermal akan mampu menembus. Langsung ditembus walaupun di sana ada stratum corneum atau melalui antar sel yang ada di corneumnya. Nembus. Inilah transdermal yang berbeda dengan yang bukan transdermal. Nah, saya ingin lebih detail lagi caranya. Ternyata Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa seperti ini. Jadi ada melalui selnya langsung ditembus stratum corneumnya, ada rute yang dipakai. Ini kenapa demikian? Karena ada sifat yang dimanfaatkan, yaitu sifatnya yang larut dalam air dan larut dalam lemak. Ini dua yang berbeda. Kalau larut dalam lemak, sekali lagi kalau larut dalam lemak, dia bisa menembus transseluler langsung. Kalau larut dalam air, dia akan mengikuti rute ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan produk? Berarti produk akan dilakukan dua hal ini. Ini yang pertama, untuk bisa menembus di sini akan dilakukan cara. Yang satu dipisahkan, ini yang larut dalam lemak, ini yang larut dalam air, atau kombinasi sehingga betul-betul bisa menembus di sini. Ini adalah teknologi. Tidak bisa kalau bukan teknologi. Nah, jadi apa yang terjadi Bapak teman-teman sekalian? Semua hambatan, sekali lagi, semua hambatan itu bisa ditembus hanya dengan transdermal. Semua bisa ditembus. Sini melalui antar selnya, nembus melalui rambut, melalui kelenjar keringat, sehingga seluruhnya total masuk. Tidak ada sedikit pun yang tidak masuk. Inilah keistimewaan dari teknologi transdermal. Pertanyaan dari Bapak Ibu teman-teman sekalian adalah, kenapa sampai bisa terjadi? Berarti kita harus mengingat dalam pikiran kita sekarang ada teknologi, ada perkembangan keilmuan, ada keistimewaan yang terus dilakukan oleh siapa saja yang berkompeten mengembangkan, meneliti, melakukan perbaikan-perbaikan di teknologi transdermal.